Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam, Bapak Jeprianto, serta teman-temanku sekalian yang menonton videoku pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita bisa meraih sukses dunia dan akhirat di tengah tantangan zaman modern saat ini. Sebagai manusia yang hidup di zaman teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa kesuksesan hanya dapat diukur dengan pencapaian materi, popularitas, atau posisi tinggi dalam pekerjaan. Padahal sebagai seorang muslim, kita diajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah sukses yang menggabungkan antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertama, kita harus memahami bahwa tujuan hidup kita lebih dari sekedar pencapaian duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takfi fima atakallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Artinya, kita memang diperintahkan untuk meraih sukses di dunia, tetapi tujuan utama kita adalah tetaplah akhirat. Dengan kata lain, kita harus menggunakan potensi dan rezeki yang kita miliki di dunia untuk berbuat baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sukses dunia dan akhirat memerlukan keseimbangan antara usaha dan doa. Tantangan hidup di era modern membuat kita seringkali merasa sibuk, seolah waktu kita hanya untuk bekerja, mengejar karir, atau belajar. Namun, kita perlu ingat bahwa setiap upaya kita harus selalu disertai dengan doa dan tawakal. Tidak ada keberhasilan tanpa izin dari Allah. Oleh karena itu, dalam setiap aktivitas jangan lupakan sholat, zikir, dan amalan-amalan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, mari kita jadikan etika dan akhlak Islam sebagai dasar setiap tindakan. Di era modern ini, kita seringkali melihat berbagai cara instan untuk sukses, termasuk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, seperti ketidakjujuran atau mengambil keuntungan dari orang lain. Dalam bekerja dan berkarya, marilah kita selalu menjaga amanah, berbuat adil, dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya melihat hasil yang kita capai, tetapi juga proses yang kita tempuh. Sukses sejati bukanlah hanya dinilai dari harta dan pencapaian, tetapi dari kebersihan hati dan niat. Keempat, kita harus senantiasa bersyukur dan berinovasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang bersyukur. Dengan sentiasa bersyukur, kita akan merasakan cukup
dan tidak mudah tergiur oleh hal-hal duniawi yang tidak kita miliki. Selain itu, inovasi juga memiliki peran penting agar kita bisa terus berkembang dalam kehidupan, baik untuk kemajuan diri maupun kontribusi kepada masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah, kita perlu memahami bahwa sukses di dunia dan akhirat adalah perjalanan yang membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Sukses bukanlah sesuatu yang bisa kita raih dengan instan, melainkan hasil dari usaha, doa, dan ketundukan kita kepada aturannya. Akhir kata, kita sama-sama berjuang untuk mencapai sukses dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sukses akhirat yang menjadi tujuan abdi kita. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk mewujudkan impian ini. Sekian dari saya, Azahra Fani Haririka dari kelas 11 F8. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.